Wah, kalau Angelo Lesio Mota. kan CV yang bicara tentang dia ya, Iya, 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 CV-nya ya iya. kan ya asisten pelatih Conte ya di Juventus, Mhm. di Italian National Team, di Chelsea. Jadi kan ya kita nggak bisa bilang apa-apa ya. Semoga ya dia bisa sukses ya di sini di Indonesia. Berbicara Italia, selain pizza tentunya sangat identik dengan sepak bola. Negara penghasil atlet-atlet hebat juga selain sepak bola tentunya. Dan pada hari ini Akurasi TV di depan saya kedatangan seorang mantan pemain Juventus. Oh bukan ya bro ya? Teman saya langsung dari Itali, tetapi saya nanti mau tes bahasa Indonesia sih. Kayaknya mungkin sedikit udah bisa sih. Saya Saja. perkenalkan Alberto Castellani bro. Gimana kabarnya bro? Baik-baik. Gimana bro? Ya, seperti ini ya. Masih sehat. Kita bersyukur angka pandemi juga makin turun ya, Bro ya. Gitu. Sehat-sehat ya ya. Semoga ini pandemi ini bisa akhir secepatnya ya buat semua bisnis, semua orang ya biar hidupnya juga lebih gampang nanti. Betul ya. Ternyata bahasa Indonesianya nggak perlu dites lagi. Ternyata udah betul-betul seperti orang Indonesia. Jadi seorang Alberto ini tinggal di Indonesia sudah berapa lama? Kalau tinggal ya pertama kali aku di Indonesia tahun 91. Oke. Karena papa saya punya dulu restoran di Bali, jadi saya ikut Oke. ya sama keluarga. Terus ya saya mulai sekolahnya juga Aha. di Bali, tapi ya setelah 3 bulan sih nggak begitu suka ya mungkin ya rindu Itali, rindu Oh, temannya di Itali. Jadi ya pulang ke Itali, ya sekolahnya di Itali, terus setiap ya winter holiday, summer holiday, saya ke Bali ya ketemu papa saya. oke. Jadi seperti itu. Terus waktu umur ya 18 tahun, Mhm, saya selesai sekolahnya di Itali. mhm. Jadi saya pindah di Bali. Dari umur 18 sampai sekarang 18 tahun lah. 18 tahun ya. Ya, Wah, lama sekali. Tapi masih rutin pulang ke Italia, Bro ya. ya kadang-kadang sih ya. Sekarang udah 5 tahun sih nggak ke Itali. 5 tahun. Iya, Itu lama sekali tuh. ya sedikit. Tapi masih banyak keluarga di sana Ya ya. masih. Oke. Bro, tadi di awal kalimat ya tentu saja kalau buat Indonesia Serie A itu menjadi salah satu awal juga masuknya budaya sepak bola asing ya di Indonesia, terutama tontonan TV-nya ketika Ya, waktu di awal-awal kita masih ingat waktu itu ada trio Belanda, trio Jerman, Maradona tentu saja gitu kan. Nah, ini yang menginfluence awalnya juga tentang liga sepak bola Eropa yang ternama, dan saat itu memang semuanya seakan-akan tersihir ya sama sepak bola Itali. Saya mau tanya juga sih sebenarnya eh, kultur sepak bola Itali menurut Alberto saat ini nih masih sama atau tidak dengan periode para bintang yang saya sebutkan itu? kalau kita bicara tentang kultur itu sama ya. Mhm. Oke. Eh, Ian, kalau kita compare ya dengan sebelumnya ya, banyak pemain bintang ya main Ya. di Italia, oke. Sekarang ya kalau kita lihat ya banyak pemain bintang ya main di mana? Main di Liga Inggris ya. Mhm, mhm. Karena ya sponsornya, Pasti. stadiumnya ya kan beda ya kan. Ya. Ganti ya sedikitnya sedikitnya kulturnya. Tapi kayak saya berharap ya karena Itali juara Euro ya. Jadi kan ya pelan-pelan ya mungkin ya bisa balik ya pemainnya bintangnya datang lagi ke Liga Serie A. Aha. Kalau sekarang mungkin banyak sekali para pencinta Liga Italia juga sebenarnya merindukan juga ya. Mungkin prosesnya juga seperti yang jersey yang kamu pakai ini penyebabnya juga kalau menurut saya. Mungkin ada beberapa yang Juventus terlalu merajai gitu ya. dua Ya, puluh tahun terakhir mungkin 11 kali juara ya bisa jadi. 11 kali juara ya itu banyak sih Iya kan? ya. Karena juga tahun lalu ya walaupun yang nggak juara kompetisi, Aha. nggak juara Serie A tapi Juventus tetap ya juara Coppa Italia sama Super Coppa Italiana ya. Mhm. Jadi ya tetap ya juara 2 trofi ya Mhm. walaupun yang nggak begitu bagus ya tahun lalu. Mhm. Sebenarnya sih untuk ya bikin kompetisi lebih challenging ya, lebih baik kalau ada 5-6 tim ya bisa juara setiap ya tahun ya. Oke, Supaya kan lebih interesting juga ya betul. dari negara lain ya. Seperti kayak Liga Inggris ya, setiap tahun kita belum tahu ya Iya, yang mana yang bisa betul. juara ya. Jadi apa boleh dibilang Juventus tahun ini mengalah?
Ya, menurut saya nggak akan Nomor 8 sampai hari ini kita melakukan Iya, recording ini ya. Iya, sampai hari ini nomor 8. Agak sedikit jauh ya dari klasemen. Oke, Bro, yang menarik nih, kembali lagi kultur sepak bola Indonesia kita bicara. Mungkin apalagi dulu ada Primavera periode 95-96 ya, melahirkan beberapa pemain yang sekarang juga legenda sepak bola Indonesia. Ada Kurniawan, ada Yayan Tumena, Bima Sakti dan yang lain-lain. Dan yang menurut kamu, kenapa Indonesia mungkin memilih Italia dan juga terasa sedikit kulturnya mirip-mirip lah? Apa yang sebenarnya bisa cocok dari kedua negara ini? Waktu Primavera pergi ke Italia itu tahun 95, 96 ya. Jadi kan itu masih dengan kompetisi Italia masih yang booming ya. Di mana kita ada banyak pemain bintang ya. Juventus, Milan, Inter ya kalau main di Liga Champions ya selalu kan bisa menang ya. Setiap tahunnya ada kesempatan ya untuk menang ya. Jadi pasti ambil ya contoh ya ke Italia karena waktu itu kan sepak bolanya di situ kan ya bagus banget ya. Dimana bisa berkembang main ya lawan ya tim Primavera lain dan juga bisa ambil juga alih dari pemain atau dari pelatih juga di tim-tim kecil juga. Saya juga berharap sih Indonesia kalau ambil ya benar-benar satu jalan ikutin aja satu jalan, jangan ya langsung pindah. Kalau ada satu masalah langsung satu pelatih langsung dipecat, langsung ganti terus atau nggak bisa nanti ambil satu perjalanan sih yang bagus kalau gitu. Iya, sayangnya waktu itu program Primavera, Baretti berhenti ya bro ya? Iya, sayang itu sayang. Padahal kalau terus mungkin bisa jadi. Iya, bisa jadi ya ada timnya juga bisa meraih ya mungkin ya gelar ya kompetisi di Asia juga. Sekarang mau bicara tentang pembinaan di Italia itu mungkin kamu juga salah satu sampai sekarang juga masih main bola kan bro ya? Ya. Semoga ya bisa pulih dari cedera ya. Sekarang lagi cedera ya? Karena baru kemarin sih operasi lutut. Oh ya? Ya 3 bulan yang lalu sih operasi lutut. Apa itu? Kayak ada kalsifikasi di bawah patelanya. Waduh, ini harus menepi sebentar ya. Jadi ya baru kemarin ya udah mulai bisa sepeda ya, jadi pelan-pelan lah. Biar bisa semangat dan main sama teman-teman lagi. Berbicara masalah pembinaan, apakah memang di Italia itu memang dari kecil semuanya ingin menjadi pemain sepak bola orang-orang anak-anak Italia itu? Ya kalau kayak seperti saya, teman saya, kalau kecil udah mulai dari umur 6 tahun kita pegang bola, main di kebun ya atau di kota-kota kecil ada lapangan kecil, kita semua main bola ya kalau di Italia. Itu sport utamanya itu sepak bola ya. Minggu juga nonton TV, nonton sepak bola. Sabtu nonton sepak bola. Kalau kita pergi di kafe minum kopi sama teman-teman, ngobrol apa tentang bola ya. Jadi kan ya passionnya benar-benar Italia itu ya sepak bola ya. Tapi kamu juga pernah ikut sekolah sepak bola kita menyebutkan? Iya juga ya. Sebenarnya sih setiap anaknya nanti di Italia kan selalu ikut ya sepak bola. Sekolah sepak bola di kota-kota kecil pasti kan ada sekolah sepak bola, main ya jadi kumpul, ada satu pelatih, nanti ada bis ya jemput ya antar kayak gitu. Jadi pasti passionnya nanti kan ya selalu kan bisa berkembang ya antara anak-anak. Sampai di level mana kamu menyerah untuk menjadi pemain saat itu? Sampai umur 17 tahun sih saya masih karena nanti kan ya kalau nanti pemainnya bagus bisa dipilih sama kota lebih besar nanti jadi main ya di timnya seperti ya Brescia atau Verona yang tim lebih kecil ya. Betul. Seperti itu. Dan tim seperti itu kecil walaupun ya main mungkin di Serie B atau Serie A dulu bisa ikut ya main lawan Milan, lawan Inter, lawan Juventus, lawan Roma seperti itu. Kamu punya pengalaman tidak ada mungkin pernah satu tim ataupun melawan siapa tim yang sekarang pemainnya terkenal? Kalau dulu sih waktu saya main di Serie D ya, waktu umur 17 tahun ya, sih seringnya kita main lawan Brescia. Ya waktu lawan Brescia itu kan di situ kan ada Baggio. Ya. Jadi ya tapi cuma lawan ya. Tapi satu lapangan melawan ya? Waduh, sebuah kenangan yang luar biasa ya. Dan memang saat itu dia juga sudah spesial. Ya, bisa. Dan waktu aku kecil sih Baggio ya itu pemain
yang bagus ya, maksudnya yang kita selalu mau jadi mimpi, yang mimpi kita itu Bajo ya. Nah, sekarang kita bicara juga bagaimana melanjutkan hubungan Indonesia dan Italia. Sekitar tahun lalu kalau saya tidak salah, itu ada berita yang mengatakan bahwa, dan memang terbukti memang betul, sebuah perusahaan Indonesia membeli klub Como yang mungkin ya. dari seri C ya bro ya waktu itu ya. Waktu itu ya seri C. Sekarang sudah naik ke seri B. Nah, mungkin menurut kamu kenapa nih sebenarnya ada proses pembelian ini? Apakah memang sepak bola Italia atau membeli bisnis secara bisnis membeli klub Italia juga menjadi salah satu opportunity? Oke, kalau kita mau bahas ya tentang situasinya klub ya kecil ya di Italia, itu ada banyak klub ya sekarang ya struktur ekonomi agak sulit ya. Oke ya. Tim kecil juga, tim juga sedang ya masih ada strugglingnya ya. Oke, maka susah ya. Dan waktu saya baca dan nanti ada konfirmasi ya perusahaannya besar Indonesia ya ambil Como, saya juga saya bilang bagus lah, maksudnya kan ya senang ya lihat ya ada Indonesia ya bisa juga di Italia ya. Ada bagian Indonesia bisa ke Italia. Dan kesempatan juga sih di lapangan juga bisa juga ke Serie A tahun ini karena tim Como-nya kan timnya juga bagus ya, mereka sangat permainannya juga bagus ya, saya lihat ya. Kadang-kadang sih juga nonton ya Serie B ya. Untuk ya bisnisnya ya saya pikir ya itu bisa berikan contoh ya juga ya, bisa berikan contoh ya ke perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia ya, ada kesempatan ya untuk bisnisnya di luar Indonesia, di Italia, di sepak bola di Italia, atau mungkin ya di Belanda, atau mungkin di Inggris. Kesempatan ada ya, tapi juga harus berani ya, harus ada projectnya, harus ada long term project ya. Ya, jangan panjang, bukan ya, tahun ini kita nggak bisa naik ke seri B, ya langsung ya coba jual lagi ya. Itu bagus ya, itu bagus karena saya lihat ya mereka ada project ya. Tapi sebelumnya memang juga klub besar raksasa Inter Milan ya, yang sekarang menjadi menteri di Indonesia. Apakah memang betul-betul sekarang berarti di Italia negara Indonesia juga sudah terkenal ya berarti ya? Sebenarnya sih terkenal banget sih. Sudah terkenal banget sih. Saya juga ketawa kadang-kadang sama teman saya masih dengan kontak di Italia. Waktu mereka bilang, ini orang Indonesia. Saya bilang, ya di sini potensinya banyak banget ya. Saya bilang, di Indonesia potensinya banyak banget ya. Makanya kadang-kadang sayang sih ya kalau salah mungkin evaluasi atau ambil keputusan terlalu cepat ya, tidak pikir ya jangka panjang ya. Iya. Bro, ini kembali lagi kita mau menyamakan lagi ada beberapa hal. Salah satu aset yang mungkin di dalam sepak bola yang hampir sama antara Indonesia dan Italia adalah stadion. Kalau saya tidak salah, ya correct me if I'm wrong juga ya, kalau misalnya dari sisi posisi stadion-stadion di Italia itu hampir sama juga dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah kota ya, hampir sama seperti di Indonesia. Apakah ini juga karena masalah finansial gitu? Mungkin nggak tahu ya, kalau Juventus kan beda ya mungkin. Kalau bukan cuma Juventus, kalau di Italia kayak Cagliari kan bukan ya tim kecil, bukan tim besar ya, tapi dia milik ya stadion. Atalanta juga milik stadion ya. Sassuolo juga. Jadi kan Inter sama Milan juga mereka mau membangun ya stadionnya sendiri. Of course ya kalau punya stadion sendiri ya pasti income-nya juga beda ya. Yang harus ya bagi-bagi ya sama yang lain, dan juga bisa merchandise-nya juga ya kan. Bisa efek ya di dalam pemasukannya tahunannya ya. Itu bagus. Yang saya lihat di Indonesia itu masalahnya stadionnya kadang-kadang nggak terlalu terawat ya. Ya, kalau kita pergi di mana-mana di Italia, walaupun ya kota kecil, ada tempat stadion ya, ada stadion, ada lapangan bola itu ya bagus banget, ada changing room ya, dengan bangku, ada showernya, air panas, air dingin ya, ada semua bersih ya. Kalau di sini ya ini yang harus Indonesia menurut saya harus berkembang supaya bisa nanti gampang atrak ya pemain-pemainnya bintang juga bisa datang di Indonesia lebih sering ya. Karena kalau mereka mau latihan juga pasti kan mau diganti baju di tempat yang nyaman, bersih ya. Kalau di sini kadang-kadang saya lihat ya agak kurang lah. Di level yang cukup lumayan serius di Indonesia pernah mencoba untuk berkarir nggak untuk sepak bola? Saya dulu tahun 2004 di Persema Malang.
waktu ada banyak teman-teman saya juga orang Argentina ya, pemain Argentina di sana. Habis itu udah mau sempat ya kontrak, terus ya cedera ya. Too bad ya. Sama coach Danurwindo. Oh. Kayak sering kita ngomong bahas Italia karena kan dia yang ke Primavera, jadi kita sering bahas Italia. Setelah itu nanti kan ya aku pulang ke Bali ya sama papa saya, jadi kan ya kerja di sana, terus ya seringnya main bola ya di Bali juga sama semua pemainnya mau seleksi di tim-tim lainnya. Terus sama Bali Devata juga. Itu 11 tahun yang lalu. Jadi 2010 ya. Ya 2010 ya. Waktu sama coach Peter Scheger. Oke. Setelah itu kan dia pindah langsung ke Makassar, ke PSM ya. Terus saya ikutin dia. Sempat ke PSM ya? Ke PSM juga ya. Latihan di sana lagi nunggu urusan paspor Indonesia sih sebenarnya. Oke. Sambil latihan juga saya bantu dia sebagai penerjemah juga. Jadi kan ya latihan sama bantu ya sama pemain translate ya juga ya. Itu double kontrak tuh. Setelah itu kan ya agak urusin itu paspornya agak susah ya. Paspor Indonesia kayak gitu ya. Saya harus lepas ya paspor Italia. Jadi ya saya memilih tetap ya paspor Italia. Oke, sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang sih. Too bad berarti bukan digolongkan menjadi pemain naturalisasi. Nah, ada pengalaman apa bro selama latihan bareng bersama tim di Indonesia, ataupun mungkin pernah juga kategori pertandingan serius, atau mungkin sampai tarkam? Oh, tarkam ya pernah. Waktu aku baru datang di Jakarta juga ya sering ya ada teman saya bilang, ayo ikut tarkam. Tapi setelah 2 kali aku ikut, saya lihat lapangan, saya bilang enggak. Menyerah. saya menyerah ya. Saya masih ingat ya 1 kali ya bukan lapangan bola ya. Saya bilang oke. Saya bilang itu oke. Saya bilang terima kasih untuk panggil, tapi ya saya mau juga main buat fun juga ya, dan saya nggak mau juga cedera lagi. Jadi kan ya ya itu ya. Yang saya juga menyerah ya. Sekarang Persija kita bicara karena ada warna Itali. Dan sebelumnya sebenarnya ditarik zaman dulu ada beberapa pemain-pemain yang juga lulusan pemain dari Itali gitu ya. Mungkin bahkan dulu ada Pelita Jaya tim Giuseppe Accardi saya masih ingat ya. Dan ya beberapa tahun lalu juga saya sempat ngobrol. Nah, terus sekarang ada juga Alessandro Beccaria di itu Bali Devata. Ya itu sih saya bantu ya masukin karena dia dari kota saya di Itali. Oke. Dia strikernya dulu ya pernah main 1 tahun di Bali Devata. Saat itu 2010 juga mungkin ada tim Garuda Merah dan Garuda Putih, ada 1 pemain Itali juga tuh bro. Yang waktu itu ada Irfan Bahdim, Kim Kurniawan, itu adalah 1 tim itu, tapi kebetulan saya lupa namanya. Mungkin punya darah Itali juga ya. Ya sekarang. Nah, kembali lagi saya menyebut masalah Persija tadi, ada 2 sosok pemain pelatih dan pemain kaliber internasional. Super internasional. Super internasional. Kamu melihatnya gimana tuh? Angelo Alessio dan kalau Angelo Alessio kan CV yang bicara tentang dia ya. CV-nya ya kan ya asisten pelatih Conte ya di Juventus, di Italian National Team, di Chelsea. Jadi kan ya kita nggak bisa bilang apa-apa ya. Semoga ya dia bisa sukses ya di sini di Indonesia karena saya sering ketemu sih sama dia ya. Oh, udah sering ya. Sering ketemu sama dia, dan ya di sini kan di Indonesia kan harus adaptasi ya dengan kulturnya, mentalitasnya pemain lokal juga ya. Jadi kan ya bukannya tentang juga pengalaman dia sebelumnya ya. Tentang lebih, menurut saya dia harus lebih fokus untuk mengerti ya situasinya di Indonesia. Betul. Ya, itu yang paling penting menurut saya. Dan saya sudah juga sampaikannya ke dia. Tetapi proses adaptasinya sepertinya tidak membutuhkan waktu lama. Itu masalahnya di Indonesia juga. Karena kalau di Indonesia ya setelah 5 pertandingan yang mungkin nggak menang ya langsung ya ada demo langsung ya. Pressure-nya lebih keras daripada di sana ya. Pressure-nya lebih keras di sini daripada di Liverpool. Bahkan di kota Napoli mungkin yang lebih terkenal Iya juga ya. Tapi kan kalau di Italia kan 1 tahun kayak pasti kan ya pelatih ada kesempatannya. Iya.
Oke. Nah, sekarang masih bicara tentang sepak bola Indonesia. Penilaian kamu sebenarnya apa sih faktor yang kurang dari sepak bola Indonesia? Faktor yang kurang menurut saya itu pengalaman untuk mengerti situasinya ya. Mhm. Untuk situasinya buruk ya, cara kita mengerti ya. Ya, Oke. Karena ya seperti ya tadi kita bilang ya, Klopp ya waktu datang di Liverpool selama 3 musim ya, dia nggak menang ya, ya. ya. Kalau di Indonesia pasti nggak bisa ke musim kedua ya Klopp ya. Betul. Langsung ya dicoret ya. Ya, Langsung ya kontraknya langsung dicoret ya. Klopp ya nggak bisa kan bikin ya karir seperti sekarang yang ada di Liverpool. ya, Kalau di Indonesia di sini harus lebih sabar ya. ya. Kalau ambil perjalanannya ya harus ikutin juga ya. Dan seperti sekarang ya pelatih Persija ya harus juga mendengar dia ya kalau dia butuh satu pemain mungkin ya playmaker atau satu striker dekat ya Marco Sim. Jadi kan ya harus sesuatu kan ya kita harus juga dengar ya pelatihnya apa yang mau ya. Mhm, mhm. Karena nanti kan pelatihan dia akan latih ya timnya. Jadi dia tahu ya kebutuhannya apa ya. Karena pelatih bukan magician, bukan, Yeah, of ya kan? course ya. Apalagi kalau pelatih diserahkan pemain-pemain yang bukan dia pilih ya. Ya, dia ambil, dia datang dan harus ya latihan. Pelatih dia nggak pilih. Jadi kan ya dia juga butuh waktu ya untuk ya mengerti pemainnya. Mhm. Sekarang mau tanya juga tentang favorit kamu nih. Pasti tentu saja kan bicara Juventus. Juventus ya. Nah, kenapa pilih Juventus? Padahal kan sebenarnya bukan orang dari Bukan Turin. orang Turin ya. Pilih Juventus karena dari opa saya. Oke. Opa saya waktu saya kecil ya dia selalu dengar ya pertandingan di radionya. Mhm, Kayak dan ya Juventus terus ya jam 6 sore kita lihat highlightnya, mhm. nonton gol ya dan Ya. jadi passionnya saya ambil dari dia bukan dari papa saya dari opa saya. Jadi Kalau makanya ayah suka siapa? juga Juventus Oh, tapi dia Juventus. tidak fanatik, tidak support, tidak fan, tidak nonton ya jam Ah. 2 pagi di sini. Pemain idola siapa, Bro? Del Piero. All time greatest Del Piero ya. No, I mean like for me like Ya, ya. mungkin karena gimana tumbuh dewasa dengan Del Piero ya Dengan maksudnya Del kan Piero. ya Del Piero, Baggio itu ya dua pemain menurut saya karena mungkin ya mereka dua-duanya main di Juventus Mhm. tapi bukan ya yang Del Piero yang all time the best ya, ya. Rival buat kamu? Klub rival? Klub rival Inter atau Milan. Dua itu saja udah ya. Itu saja. Makanya saya dukung Napoli tahun ini. Anything asal tidak dari klub Milan. Ya. Terus prediksi untuk Serie A di musim ini seperti apa nih kira-kira? Nah, saya berharap sih Napoli ya bisa juara ya. Mhm. Karena sejak ya Sarri mereka mencapai 91 poin ya dan belum menang ya juga ya Yeah. tahun itu karena Juventus dengan Allegri ya juara. Tapi ya tahun ini saya lihat ya dengan Spalletti mereka enak sekali ya kalau tonton ya. Mhm. Cara permainan ya selalu kuasa bola. Saya suka nonton ya mereka karena itu ya karena. Tapi juga Milan juga sejak ya Covid kan udah 2 tahun setengah ya mereka Perbaikan berkembangnya bagus ya juga Pioli juga kerjanya sangat bagus sih. Betul. Meskipun dari sisi pemain mungkin juga masih mengandalkan banyak pemain cukup lumayan berumur ya. Ya, Ya. ya Ibrahimovic. Ya, betul. Terus kemudian Giroud juga. Ya. Tadi di awal saya sempat menyebutkan pizza gitu ya. Dan sekarang saya yakin saya kenal kamu beberapa tahun belakangan selalu berada di industri makanan. Makanan ya. Termasuk itu kenapa tuh Alberto? Karena ya itu dari papa saya sih. Ya juga saya tumbuh dewasa ya di restoran sih. Papa saya Oke. dulu punya restoran di Bali, terus sebelumnya di Itali. Jadi kan jadi saya juga datang di Jakarta di sini untuk kerja juga di restoran dulu sebelumnya di Pacific Place. Iya, iya. Sekarang ya udah hampir 4 tahun ya sama Il Gelato di Matteo. Nah, itu gelatonya luar biasa, enak sekali. Dan udah ada di beberapa kota ya. Ya. Oke. Dan juga ya kita sih supply hotel, restoran, cafe. Oh, nice. Dan juga Matteo juga sendiri punya perusahaan juga di Bali yang factory-nya juga produksinya buat ya
kota Bali, di Oke. Pulau Bali. Sudah ada di sini semua. Sudah. Pertanyaan terakhir, apakah maksudnya passionnya kan tetap aja di sepak bola nih kamu. Nah, memiliki rencana apa untuk sepak bola Indonesia? Sebenarnya sih saya berharap ya kalau ada mungkin pelatih atau pemain dari Itali ya selalu kan ya bantu mungkin ya mereka ya mungkin dengan ya cara mereka bisa mengerti Indonesia ya, kulturnya segala macam itu ya. Jadi kan ya bisa juga bantu mereka ya kalau mereka lagi ada di lapangan atau di luar ya. Karena ya mungkin ya pasti saya juga harus belajar ya. Ya tapi kan ya 20 tahun yang lebih di sini kan ya mungkin saya tahu sedikit. Setidaknya menjelaskan bahwa kondisi lapangan di Indonesia seperti apa. Kadang-kadang kan juga ya kalau mereka mungkin komplain ya cara mungkin ya bilang ya sabar, kamu harus sabar ya. Mungkin bukan ya kita di Eropa atau kita di Indonesia, tapi kan lihat aja sisi positif aja, jangan lihat ya negatif. Ya itu menurut saya ya, kalau semua pemain juga sih datang di sini harus nilai itu ya. Lihat ya cara positif, jangan ya lihat yang negatif, karena kalau mereka selalu komplain pasti nanti bisa efek di lapangan ya, pasti nanti prestasinya kurang juga. Jadi mereka harus positif ya menurut saya. Nah, itu pesan yang sangat luar biasa dari Alberto untuk ya semua pemain asing ataupun pelatih asing di Indonesia juga sabar. Sabar juga karena memang semuanya tidak sama ya budaya-budaya dan yang lainnya. Oke Alberto, senang banget bisa ngobrol sama kamu karena memang obrolan tentang sepak bola Italia sangat-sangat menarik ya. Sukses untuk bisnisnya. Terima kasih. Cepat sembuh untuk cederanya. Jadi kita bisa main lagi nanti bareng siapa tahu. Ya, semoga. Itu rencana saya. Thank you bro. Sukses ya. Terima kasih.